نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم والله أعلم بمراده. Pengurus DKM yang saya hormati, para asatidzah, para orang tua, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Jami' Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya malam ini kembali kita dapat hadir memakmurkan masjid Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah kemaharibatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, pada para sahabat dan juga umatnya insyaallah istiqomah sampai akhir zaman. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Di antara 114 surat di dalam Al-Quran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dua surah terakhir, yaitu surat 113 dan 114 yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Al-Mu'awwadatain. Malam ini kita akan kaji dua surat ini, karena dua surat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwadati fi duburi kulli shalah. Fadilah yang pertama diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan bahwa amarani Rasulullah SAW, baginda Nabi memerintahkan kepadaku untuk membaca dua surat ini setiap selesai melaksanakan sholat lima waktu. Artinya Allah, Al-Falaq dan An-Nas ini dua surat yang menjadi wirid Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua diriwayatkan dari Uqbah bin Amir pula, rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithlahunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini yang belum pernah ada sebelumnya? Surat itu tidak lain adalah
Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Allah, kenapa dua surat ini menarik? Karena memang surah ini kronologis turunnya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW disihir oleh seorang yang bernama Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Ini menjadi relevan hari ini ketika orang berbicara tentang sihir itu nyata atau tidak. Apalagi viral di media sosial tentang perseteruan misalnya antara pesulap anu dengan si anu yang ngaku gus-gus itu, sehingga orang kemudian menerka-nerka Islam punya solusi apa tentang sihir. Bahkan sangat dibahas oleh para ulama, hal lisikri haqiqatun wa ta'thirun, apakah sihir itu ada dan ada pengaruhnya. Ini memang para ulama berbeda pendapat tentang itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa semua jenis sihir itu sesungguhnya hanya kebohongan belaka. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sihir kecuali hanya menipu pandangan mata kita. Bahkan beberapa tafsir, di antara tafsir Ayatul Ahkam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Waqwa Az-Zuhairi, menyitir beberapa pandangan sebagian ulama-ulama Ahlus Sunnah, sebagian saja, dan juga ulama-ulama Mu'tazilah yang menganggap sihir itu ada, sama saja dengan sulap. Malah Syekh Ali As-Sabuni menganggap acara sulap itu pun sihir, karena memang menipu orang. Kita lihat pesannya keluar guru, padahal memang gurunya udah dibawa dari kemarin-kemarin. Atau kita lihat orang masuk ke kota, mau hilang, keren amat nih orang hilang, padahal bukan hilang, kotaknya itu di bawahnya ada kotak lagi, kan nipu juga sama. Nah, oleh karena itu Allah, lama abana Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di surah sebelumnya tentang konsep ketuhanan, maka turunnya ayat atau surah Al-Falaq ini, Qissatu Sihril Labid Al-Aqsam Al-Yahudi. Turunnya surah ini ketika Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW disihir di sebuah sumur, di mana metode sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi ini, beliau mengambil rambutnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga di sumur itu ditemukan sisirnya Nabi. Dan kemudian wa waqara maqudun fihi idda asyrata uqdatan, di mana ada ikatan-ikatan tali yang diikat di sebuah benda yang tidak kurang dari 11 ikatan. Itu sihirnya yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Walaupun ada yang mengatakan bukannya Labid bin Aqsam yang melakukan sihir, tetapi Labid bin Aqsam ini minta tolong ahli sihir wanita. Jadi Labid bin Aqsam datang ke tukang sihir, tolong sihir Nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bukan Labid bin Aqsam, tapi anak-anak perempuan Labid bin Aqsam inilah sutradara penyihiran Nabi. Makanya kalimat nanti di dalam Al-Falaq, wa min syarrin nafatat, kita akan bahas itu. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW terkena sihir ini, maka yang langsung meruqyah beliau tidak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad SAW faja'ala kullama qara'a ayatan in halat uqdatun,
ketika Nabi kita Muhammad SAW membaca satu ayat, maka lepaslah ikatan itu. Makanya Al-Falaq dan An-Nas itu, Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas itu ada 6 ayat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Falaq sampai minal jinnati wan nas, terlepas semua ikatan Tuhan sendiri. Dari sini hadirin Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata menurut ulama jumhur ahlus sunnah wal jamaah, sihir itu nyata. Walaupun tidak ada satupun yang bisa mencelakakan orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang lain di surah Al-Baqarah di mana orang-orang Yahudi menuduh bahwa yang pertama kali mengajarkan sihir itu Nabi Sulaiman. Allah sampaikan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna sihir. Itu kalimatnya sihir. Walaupun terjemahan Indonesia sihir itu jadi banyak. Orang Indonesia kan orang paling kreatif. Di Al-Quran itu setan nama cuma 3, setan, iblis, jin. Tapi di kampung kita tuh nama setan jadi banyak. Kita nyebutnya apa sih? Jadi mengerti, juri, ini orang Sunda. Ada lagi reak di Bali. Kalau orang Cina nyebutnya vampir. Kok macam-macam, berarti kurang ada. Sama dengan kata sihir, itu kan terjemahan di Indonesia banyak. Bisa keruh, santet, gendang, bahkan termasuk perek ada sihir. Nah, orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman itu yang ngajarin sihir. Wa maka para Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu yang berbuat kekafiran, tidak. Gak pernah Nabi Sulaiman ngajarin sihir, tidak pernah. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Tapi yang kafir itu setan, karena mereka yang mengajarkan sihir. Jadi bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu apa yang beliau lakukan ketika dianggap khawarij al-'ada, beda dengan kebiasaan, itu bukan sihir, tapi mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Sementara setan mengajarkan sihir. Makanya berdasarkan ayat tadi pula, para ulama mengatakan orang yang melakukan sihir, mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melakukan sihir dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat tadi, wa kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tapi kata Imam Syafi'i tidak kafir. Imam Syafi'i mengatakan orang yang melakukan sihir hukumnya hanya dianggap seperti maksiat, tergantung eksesnya. Kalau sihirnya bikin orang mati, maka dosanya membunuh orang. Kalau sihirnya hanya bikin orang sakit, dosanya dia mencelakakan orang. Kalau sihirnya misalnya bikin bangkrut orang, maka dia telah mendolimi orang. Makanya dalam beberapa hukum, ketika ditanyakan bagaimana hukumnya orang yang mempelajari ilmu sihir, ulama katakan yajuzu an yata'allam ilmu sihir, boleh mempelajari ilmu sihir. Ini kalau bicara hukum, Pak. Walaupun kalau bapak-bapak tanya sama saya, Ustaz boleh nggak belajar? Ya, jangan. Bukan apa-apa, takutnya terbawa pengen praktek mulu. Kalau belajar nggak apa-apa. Gak bedanya ketika ditanyakan boleh nggak belajar ilmu copet? Belajar ilmu copet nggak apa-apa. Ya nggak boleh nyopet. Belajar ilmunya
iseng kok nanya. Bahkan pernah belajar pas saya mau copet. Untung nggak lulus. Lulus jadi ustaz jadi copet. Atau ilmu maling karena ayam lagi jaga bunyi. Saya tahu itu. Cara ngambil dompet orang nggak berasa. Ada ilmunya ternyata. Nah belajar nggak apa-apa, prakteknya nggak boleh. Sama dengan sihir. Tapi karena ada konsep darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kaidah begini. Menolak kemafsadatan harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, maka lebih baik tidak. Ini hanya bicara hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita dengan turunnya dua al-muawwadatain ini bahwa tidak ada satupun tempat untuk kita berlindung dari perbuatan sihir ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kemudian menghilangkan atau melawan sihir, mendatangi tukang sihir lagi, ya percuma. Apalagi seringkali kita sulit ngebedain sekarang ini antara ustadz sama dukun. Susah bedanya sekarang. Kadang-kadang penampilannya sama kok, yang dibawa kitab, padahal dalamnya nggak tahu kan kitab kayaknya. Atau penampilannya pakai peci sama pakai sorban. Bahkan saya buat sekedar intermezzo tadi bahwa bahkan antara ustadz sama dukun DM-nya sama. Begini sama. Bapak lihat aja dukun sama begitu. Oleh karenanya Allah mengajarkan kepada kita ketika Nabi kita Muhammad SAW terkena sihir, maka turun ayatnya. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad SAW terkena sihir? Bukankah beliau itu maksum? Ini sama dengan pertanyaan ketika Nabi perang. Nabi kita Muhammad SAW terluka, dipanah oleh musuh, kena geraham beliau, pipi tembus merah. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW selain memang beliau adalah Nabi dan Rasul, beliau juga manusia yang merasakan sakit. Makanya kemudian langsung dicontohkan bahwa sihir itu ada, Nabi yang kena, tapi langsung ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ayat ruqyah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya asrofal khalq, a'udzu birabbil falaq, ay aljabu ila Allah wa asta'idu birabbis subh, li'anna al-laila yatafallaqu anhu aw birabbi kulli man infalaqa an jami'i ma khalaqallah. Katakan ya Muhammad, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai subuh. Ulama tafsir mengatakan makna al-falaq adalah waktu subuh, atau makna al-falaq adalah birabbi kulli man falaqa min jami'i ma khalaqallah. Makna falaq juga ada artinya seluruh alam semesta. Apakah itu hewan, waktu subuh, pokoknya semua yang Allah ciptakan, Allah lah yang menguasainya. Min syarri ma khalaqa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan apa yang Allah ciptakan. Sebagian orang berpikir kenapa Allah harus menciptakan yang jahat sih? Itu sama dengan kenapa Allah kalau ciptain yang kesannya gak ada manfaatnya sih. Ini sama dengan kliennya orang-orang Yahudi. Ketika Allah
menciptakan sesuatu yang menurut mereka nggak ada manfaatnya. Innallaha la yastahi ayyadhiba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Padahal Allah terserah mau menciptakan apapun, bagi Allah tidak ada masalah. Yang pasti apapun yang Allah ciptakan semata-mata untuk menguji kita mana yang terbaik di antara kita. Ada orang bilang, kenapa ada setan sih ya? Kalau gak ada setan, gua rajin kali ngaji. Justru dengan adanya setan, biar ada ujiannya, Pak. Kalau nggak ada ujiannya, kita nggak ada usaha. Kenapa manusia menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang manusia itu punya nafsu, punya hati. Tinggal pilih mau ambil yang mana. Kalau malaikat biasa, karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat nggak digodain setan. Nah, kalau kita belum hawa nafsu sendiri, belum setan, makanya min syarri ma khalaq, Allah menciptakan segala sesuatu, ada yang baik, ada yang buruk, semata-mata ujian buat kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay wa a'udzu billah min syarri laili idza aqbal. Aku berlindung dari kejahatan malam ketika gelap gulita. Ulama mengatakan bahwa kenapa disebut dengan malam? Karena biasanya binatang yang berbahaya itu atau makhluk-makhluk yang jahat itu berkeliarannya di malam hari. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ingin istirahat, diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadatayn wa yadhkuru falamma istadda wajhuhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi alaihi rojaan barakatahuma. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi, ketika Nabi kita Muhammad SAW akan tidur, yang beliau baca dua surah ini. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah dalam Al-Muwatta tadi, Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau merasakan badannya tidak enak, maka Nabi Muhammad SAW akan membaca dua surah ini, wayat futu, dan kemudian Nabi meniupkan di tangan beliau, ditempelkan di bagian badan beliau yang sakit. Falamma ishtadda wajhuhu, bahkan kata Sayyidatina Aisyah ketika sakitnya udah begitu sangat, yang bacain dan lihat Sayyidatina Aisyah istri beliau. Juga diriwayatkan lagi bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau akan tidur, beliau baca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beliau tiupkan di tangannya, beliau tempelkan di kepala dan wajahnya, bahkan ditempelkan ke seluruh badannya. Ini cara ruqyahnya Nabi begitu. Jadi ini mirip dari kanjeng Rasul. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu cara terhindar dari sihir sebelum tidur baca, kalau perlu 3. Dalam riwayat lain bukan cuma Al-Falaq, tapi tambahan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Idza staka syai'an min jasadihi qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwadatayn fi kaffihil yumna. Terserah mau di telapak tangan yang kanan boleh atau dua telapak tangan tidak apa-apa. Dua-duanya dari riwayatnya. Jadi boleh ditiupkan di sini, ditiupkan di dua telapak tangan, tempelkan di wajah dan
kemudian ditempelkan atau diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Ini diriwayatkan dan dinukil oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi. Salah satu cara ruqyah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Saya yakin bahwa Bapak udah hafal dua surat ini. Tapi kalau ngerjain ditiup di muka, yang di wajah atau di kepala dan seluruh tubuh udah pernah. Alhamdulillah yang udah. Yang belum besok amalkan. Ini dirinya langsung dari kita Muhammad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang dasar. Berlindung kepada Allah dari kejahatan an-nafata, tiupan-tiupan ahli sihir wanita. Ini tadi yang sampai di awal. Jadi kenapa menggunakan bentuknya mu'annas? Ya berarti perempuan. Karena satu riwayat mengatakan yang nyihir itu perempuan. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, yang menyihir bukan perempuan, laki juga, tapi atas suruhan anak-anak perempuan Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Makanya kalimatnya wa min syarrin naffatsat, dan dari kejahatan tiupan ahli sihir bil uqadi, dalam ikatan buhul-buhul mereka. Jadi ikat. Ini wa min syarrin naffatsat bil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ay wa a'udzu billah min syarri kulli hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Wa huwa alladhi yatamanna zawala ni'mah allati an'ama Allahu biha 'alal maqsur. Orang dengki itu katanya orang yang berharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepadanya dari orang yang dia dengki. Jadi orang dengki itu gak senang kalau ada orang lain dapat nikmat. Misalnya dia lebih kaya, hati kesal, itu namanya hasud. Atau melihat nasibnya dia kok enak banget, padahal kok sama-sama dagang langganan ke pasar Pondok Gede, ngapa dia asal pulang semuanya habis? Gue berangkat penuh tuh, pulang masih penuh juga, kesel. Kalau dohir mendingan Pak taruh paku sekalian di sepedanya biar nggak berangkat ke pasar Pondok Gede. Tapi ada di gara-gara dengki. Makanya di akhir surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, karena dengki itu penyakit paling tua. Penyakit hati yang paling tua dalam sejarah manusia adalah hasud. Ulama tafsir mengatakan kenapa ada kata hasud di sini? Disebutkan bahwa orang yang pertama kali, bahkan kisah yang pertama kali ketika jin atau iblis menolak untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam, itu cuma gara-gara dengki. Kisah pembunuhan Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu bersaing gara-gara dengki juga, sampai jadi pembunuhan. Begitu juga sihir, seringkali munculnya awalnya gara-gara dengki. Kesel, melawan gak berani secara fisik, udah besok kita cari rambutnya. Atau misalnya nembak kagak dapat, udah berkali-kali menyatakan demen, kagak mau juga. Bagaimana caranya semar mendem, garang, goyang, macam-macam namanya di Indonesia. Ini semuanya ada gara-gara wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya kemudian di surah yang selanjutnya adalah qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia,
ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al waswas al khannas, bisikan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu al khannas, ulama mengatakan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu di hati manusia, minal jinnati wan nas, di mana setan itu bisa dari golongan jin, wan nas, dan golongan manusia. Itu setan terkadang bukan cuma jin yang gak kelihatan, tapi juga bisa jadi setan itu berasal dari manusia, Pak. Dia yang gosok-gosok kita. Bahasa hari ini memprovokasi. Kalau provokasi kebaikan, tidak apa. Kalau dapat pahala, kata Nabi, man dalla ala khairin kafaini. Siapa orang yang menunjukkan dalam kebaikan, pahalanya sama seperti terjadi kebaikan. Kita provokator kebaikan, mana yang ngaji, bisa ngaji ya, bisa ngaji lo. Provokator dia nih, cuma provokator ngaji. Tapi provokator keburukan yang repot. Udah bini ngomong kita ngapain, orang begini mah kita matiin aja. Betapa bahayanya sih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita minta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan lindungi kita. Kalaupun naudzubillah min dzalik, ternyata penyakit yang kita derita adalah sihir, dan kemudian Allah belum menakdirkan kita sembuh, namun kalau caranya, pengobatannya sesuai dengan syariat, apalagi kita bersabar, maka insya Allah kita akan termasuk kepada orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, semua dosa-dosa kita pindah kepada orang yang menzolimi kita. Semua kebaikan dia pindah ke kita. Jadi orang yang mati dalam keadaan disihir, dia sabar, dosanya habis. Tapi dia semua kesana kok. Cuma kan kita kadang-kadang tadi nggak sabaran. Apalagi ada yang ngajarin dari sono di ujung aspal orang sakti. Pokoknya masuk aja dari kota Serang terus. Di samping ada tuh rumah 2 lantai. Cari namanya Mbah Mulyadi atau Ustaz panggilnya. Macam-macam, Pak. Makanya yang penting syariat, bukan yang penting macam-macam. Yang penting syariat. Salah satu yang pengobatan syariat itu adalah pengobatan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi hari ini banyak orang ngaku masyarakat modern. Itu hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal yang gak syar'i. Kita percaya, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada ilmu hikmah, bukan. Ada. Tapi kalau yang aneh-aneh jangan. Ada kawan saya, Pak, sampai pekerjaannya dia tinggalkan, bisnisnya dia tinggalkan, duitnya ada habis, gara-gara dia nyari, katanya waktu itu dia nyari uang Bung Karno. Buat apa UB, Pak? Katanya Yusuf mau dapat ini kaya. Adalah teman saya juga, Pak, sampai saya ingetin berkali-kali, kalau udah tobat. Dia nyari ayam cemati, katanya, yang gegernya hitam, bulunya hitam, darahnya hitam. Lu benar nyari kayak dia? Katanya. Pokoknya kalau ada yang dihargain, ada bayarnya langsung 5 miliar. Banyak amat itu. Ayam 5 miliar, iya. Akhirnya dia ngasih tahu ada di Riau, dia pergi ke Riau. Kata orang Riau, dia mau dibawa ke Surabaya lagi. Akhirnya duitnya habis, kerja akhirnya terbengkalai, anak istri terbengkalai, dapat ayam yang darahnya hitam. Tipu-tipu, Pak. Kalau nyari ayam yang darah, kalau cuma jenggernya hitam, lidahnya hitam, ekornya hitam, kakinya
yang hitam saya punya, nggak usah diambil ada, cepet bisa jual itu mah. Cuman yang darahnya hitam dari mana? Paling pakai tinta dibohongin lagi dapat. Sudah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Inilah para hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja saya sarikan tafsir Al-Falaq dan An-Nas agar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sihir yang memang pekerjaan setan tadi atau manusia yang bersekutu dengan setan, insya Allah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan perlindungan keselamatan kepada kita. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika banyak kurang dan kekeliruan. Seperti biasa kita masih punya waktu kurang menit ke depan. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Bagaimana hukum daripada belajar aufa yaitu jaiz? Ya. Karena bagaimanapun juga banyak sekali di antara kita yang belajar dan ulama kita mengarang beberapa kitab, misalnya dari Imam Al-Ghazali dengan bukunya Aufa, Syekh Al-Buni dengan bukunya yaitu Syamsul Ma'arif, Imam Nawawi dengan Al-Qur'an Nawawi, kemudian karena dia menjadi bilik sehari-hari kemudian Syekh Nawawi. Nah, tetapi karena ada kontroversi bahwa orang ini kemudian berbagai macam yang biasa kita amalkan itu seakan-akan kemudian adalah keluar dari syariat. Nah, sebetulnya itu adalah ulama-ulama kita sudah meramu sedemikian rupa yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, akan tetapi di golongan kita juga harus kita akui banyak yang salah. Kenapa saya mengatakan banyak yang salah? Ada yang berbau dus, ajengan, yang dia khariqul ada, tidaklah syariah, dia dianggap seorang wali. Yang kemudian ini diperspektifkan, artinya dia tidak bisa menempatkan pandangannya itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwasannya sihir itu memang ada. Dari zaman Nabi Musa pun memang sudah ada. Bukan kalau kita tarik bahkan ke Nabi Adam pun itu adalah sebuah sihir. Apalagi di era modern sekarang. Nah, ini adalah dua perbenturan antara barat dan timur, antara keyakinan dan tidak keyakinan. Adanya posisi Masjid Al-Hidayah ini sangat luar biasa. Bagaimana kemudian ada sebuah statement Kiai Mulyadi menyatakan jaiz hukumnya, dan saya setuju dengan jaiz hukumnya mempelajari ilmu tersebut. Yang tidak boleh adalah kadarnya. Kita tahu bahwa Imam Nawawi adalah pengikut daripada Imam Syafi'i, yang kemudian dia menerjemahkan beberapa kitab termasuk mengambil Quran Al-Talibin dalam beberapa tabnya. Nah, ini yang kemudian kita harus tahu. Hizib itu boleh, laufak itu boleh. Yang tidak boleh adalah bagaimana kita mengamalkan itu untuk menyakiti orang lain. Amal kita sehari-hari berdoa atau dinas pikir saya itu adalah pelindung untuk kita sendiri sebetulnya. Dan inilah masyarakat alhamdulillah hidayah, saya sangat senang dan bangga seperti itu. Baik. Terima kasih. Kita memang harus menempati sesuatu pada proporsionalnya, pada tempatnya. Karena memang ketika kemudian kita menganggap semua yang berbau hikmah dianggap salah, tentu pada hari ini sudah salah. Lagi-lagi bahwa ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang salah, maka menjadi salah. Tapi tidak boleh kita mengeneralisasi atau kebiah-biah. Apalagi yang ramai sekarang semua kitab tadi yang disebut penanya dianggap kitab sihir. Ya kan belajar tidak ada masalah. Kalau kita mau buka kitab itu sebenarnya Pak, itu bukan cuma yang salah, bukan cuma untuk sesuatu yang kita anggap salah tadi. Memang ada. Misalnya saya pernah dapati dulu lagi jadi santri, kalau kamu datang ke rumah orang misalnya, supaya gimana caranya nih, belum lapar, nggak punya duit, nggak punya makanan, bikin aja kan salah satunya supaya kesurupan. Begitu Pak. Dan itu ada tujuannya Pak. Bikin kesurupan udah biar dan akhirnya kita kesurupan membantu. Wah ini santri nih, wah ini tampang saat. Kalau Ustaz, padahal orang kita yang bikin juga. Kita kasih minum semua, Masya Allah Ustaz, kasih ini 20.000 buat pulang pas pulang. Jadi
pulang ada, makan dapat. Tapi kan ini sesuatu yang sifatnya sebenarnya adalah darurat. Termasuk ketika katanya ada ilmu yang memang tangan kita megangin daun dari duit, ada nggak sih? Ada. Cuman sayang ini nggak bisa dipakai sembarangan. Kalau bisa dipakai kapan aja Pak, udah saya nggak perlu kerja, nggak usah nanam ayam, saya nggak usah perlu nanam kambing dah. Ya palingnya di daun jambutan sejuta, jangan pakai rupiah, pakai dolar. Tapi itu kan bukan hal-hal yang sifatnya mencelakakan orang lain. Kalau itu mencelakakan orang lain jelas dosa. Maka tadi saya bilang bahwa ilmu-ilmu yang ada tadi kita nggak boleh kemudian menganggap semuanya salah. Walaupun saya tetap menyarankan kalau kita mau pakai hizibnya adalah yang dibaca. Kalau Bapak pengen punya amalan nih, yang dibaca. Saya Ustaz, nanti saya mau galau dulu itu. Galau kenapa? Jangan punya duit. Dia udah baca ya rosak tiap kali 1000. Bacaan dia baca. Jangan tolong dong Ustaz, apaan sih bagi saya? Apalagi merupakan misalnya kasih wafat. Ada kita namanya al-awfaq, itu wafat. Tulisan Al-Quran. Nah kalau yang ini untuk orang awam sih nggak menyarankan. Kenapa? Karena seringkali kita ini kalau pakai wafat, apalagi buat dagang, itu kan biasanya sumi ditaruh di bawah bak dagangan kita. Tahu-tahu itu wafatnya hilang dan dagangan kita nggak laku-laku. Seperti apa yang beli ya? Pas dibuka, wah pantesan hilang ini wafat gua. Akhirnya hati kita condongnya ke situ. Saya nggak pernah menyarankan buat bapak-bapak sekalian pakai yang itu ya. Walaupun tadi boleh, lebih baik gunakan apa yang bisa kita baca. Karena apa yang kita baca berulang-ulang ini bagian dari tawasul kita kepada Allah. Misalnya dibaca ayat wa may yattaqillah, itu juga salah satu mirip. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Baca 3 kali sering kali sholat. Ini supaya rezekinya lancar. Padahal bukan rezekinya lancar, tapi pasrah kita sama Allah jadi full. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari segala problem kehidupan. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Dibaca berulang-ulang, ditambah yakin. Kalau kemudian Allah kasih kita rezeki yang lebih baik, sesungguhnya karena Allah lapangkan hati kita. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah gak akan pernah ninggalin kita. Saya punya guru bilang, dan itu sudah ada di Quran tadi, bahwa ya takillah, lalu orang yang maksiat aja masih makan kok. Dulu saya di pesantren, kebetulan pesantren saya dekat tempat prostitusi Pak. Dari Banten ada namanya di Merak itu Sangkanile, itu tempat jablay terkenal, sama kayak di Priuk Pak, pada saat imam. Itu kata guru saya, itu wong sing ngejablay bae rezekinya si pangeran ana. Ini menjadi sanksi. Orang yakin di pangeran. Itu bahasa orang, bahasa kita begini. Itu orang yang maksiat aja Allah kasih pemakan. Masa kita yang tokat kepada Allah dan dijamin oleh Allah? Kalau kita yakin, kalau kita dekat kepada Allah, pasti lebih dijamin dari mereka. Sekarang perlunya tinggal yakinnya kita. Maka mudah-mudahan kita akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin mudah-mudahan ada pertanyaan lagi. Cukup baik, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan sabar atas segala ujian. Al-Fatihah. Hadirin niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum